Seperti perintah awal, Karyo pun memerintahkan anak buahnya sekaligus supir pribadi Mia untuk membawa wanita itu ke perusahaan. Itu pun dengan satu catatan. Mia harus menutupi wajahnya dan tak boleh menimbulkan pergerakan yang mencurigakan. Mia akan masuk layaknya tamu yang tak dikenal. Wah, besar sekali perusahaannya. Mia menatap kagum bangunan yang sangat tinggi itu lalu masuk ke dalam perusahaan. Tak pernah ia bayangkan sebelumnya, ia akan menginjakan kaki di perusahaan terbesar di negara ini. Dulu, ia hanya bisa melihat semuanya di televisi. Sekarang, ia malah bisa masuk ke ruangan CEO-nya langsung. "Anda sudah datang, Nona," sapa Karyo yang berdiri di depan lift sedari tadi, menunggu kedatangan Mia. "Iya," jawab Mia. "Mari ikuti saya, Nona. Tuan sudah menunggu Anda," ucap Karyo mempersilahkan Mia untuk berjalan di depannya. "Aku tak tahu jalan," cicit Mia saat dipersilakan berjalan di depan. "Saya akan menuntun Anda," ucap Karyo. Mia pun mengangguk saja, entah apa yang akan ia hadapi setelah ini. Padahal, kalau dipikir-pikir ia hanya bisa bertemu suaminya di malam hari. Itu kan sudah perjanjian dengan istri pertama suaminya. "Silahkan masuk, Nona. Tuan sudah berada di dalam." Mia pun mengangguk lalu masuk ke ruangan yang bertuliskan ruangan CEO. Ia langsung mendapati suaminya tengah duduk sembari menatap ke arahnya. Hal itu membuat Mia jadi gugup dan refleks menundukkan kepalanya. "Duduk, titah Romi." Ingin rasanya Mia pulang saja daripada bertemu suaminya di siang hari. "Apa kau tuli?" tanya Romi dengan nada dingin khasnya. Mia pun langsung berjalan menuju kursi yang ada di depan meja Romi lalu duduk dengan masih menundukkan kepalanya. "Apa kau tahu kesalahanmu?" tanya Romi mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan jari-jarinya. "Kesalahan? Kesalahan apa? Apa karena tadi aku memindahkan uang dari kartu yang diberikannya?" Batin Mia berkecamuk mencari letak kesalahannya. "Sepertinya kau memang tuli. Apa perlu aku meminta Karyo untuk memanggilkan dokter?" Mia merasa seluruh bulu kuduknya berdiri mendengar nada bicara suaminya. Ia pun mengangkat kepalanya. "Tidak perlu, Tuan. Saya masih bisa mendengar," ucap Mia pelan. "Kalau kau masih bisa mendengar, jawab pertanyaanku tadi," tegas Romi melempar pulpen yang ada di mejanya, mengenai kepala Mia. Saya tidak tahu apa kesalahan saya, Tuan." Mia benar-benar takut. Sedari tadi ia terus memikirkan kesalahannya, tapi tetap saja tak ditemukan. "Kau memang tak tahu diri ya?" ucap Romi berdiri lalu mengitari meja dan berhenti di belakang Mia. Laki-laki itu mencengkeram kedua bahu istrinya, membuat wanita yang baru beberapa hari dinikahinya sontak terkejut. "Kau harus dihukum agar tahu apa kesalahanmu," bisik Romi. "Ah ampun, Tuan. Tidak ada kata ampun untukmu." Mia Selvia pun membalikkan kursi yang diduduki Mia lalu menggendong istrinya itu masuk ke ruang istirahat. Melihat semua kelakuan suaminya, Mia hanya bisa berdoa agar ia tak dilukai. "Selagi aku menghukummu, pikirkan kesalahanmu," tegas Romi menghempaskan Mia ke atas kasur. Dengan tatapan tajamnya, laki-laki itu juga perlahan membuka jas dan kancing bajunya dengan mata masih menatap tajam istrinya. "Apa ini? Kenapa dia membuka baju? Jangan bilang kalau dia ingin melakukan itu di sini. Ini kan belum malam," batin Mia menjerit saat melihat suaminya sudah bertelanjang dada. Di sisi lain,
Yola seperti orang yang kerasukan karena sedari tadi ia terus saja dihalangi untuk keluar. Kalian mulai berani ya? Aku ini majikan kalian. Aku istri dari Tuan Muda Sunario. Apa kalian ingin aku pecat? Hah? Teriak Yola kesetanan. Maafkan kami, Nyonya. Ini adalah perintah Tuan Muda. Cih. Yola langsung masuk kembali ke rumah dengan perasaan yang kesal dan marah. Dia bahkan tak datang kemari, padahal ini sudah siang. Apa dia tak menginginkanku lagi? Yola melempar tas mahal ratusan juta itu lalu menghempaskan tubuhnya di ranjang. Aku harus bisa keluar dari sini. Sore harinya, Mia membuka kedua matanya. Ia juga sesekali mengucek matanya. Tak terasa, sekarang sudah sore saja. Ia bahkan masih tidur berselimutkan kain tebal. Ini semua karena hukuman dari suaminya. Hah, hukuman suaminya sangatlah mengerikan dan juga menggelikan. Mia pun meraba-raba perutnya di mana satu tangan kekar tengah melingkar di sana. Kau sudah bangun? Tanya Romi dengan suara yang berat. Mia langsung mengangguk tanpa berniat membalikkan tubuhnya dan menghadap suaminya. Kau sudah memikirkan kesalahanmu? Tanya Romi membuat tubuh Mia langsung menegang. Yah, kesalahan. Ia lupa memikirkan kesalahan karena saking menikmati permainan suaminya. Belum, Tuan. Kau memang tak tahu diri ya? Romi langsung menarik tubuh istrinya itu untuk berbalik dan menghadap ke arahnya. Kau menikmati hukumanmu sampai tak ingat untuk memikirkan kesalahanmu. Dasar licik, bisik Romi dengan tangan yang mulai tak bisa dikondisikan. Tuan, saya tak tahu apa salah saya. Apa karena saya mengambil uang dari kartu yang Anda berikan? Tanya Kinara sesekali menutup matanya karena merasa geli dengan sentuhan Romi. Kau benar-benar tak tahu kesalahanmu. Percuma saja aku menghukummu. Aku sudah menghabiskan waktuku untuk hal yang sia-sia. Ketus Romi mencubit paha Mia membuat istrinya itu meringis. Katakan saja apa salahku, Tuan yang terhormat. Ingin sekali Mia berteriak seperti itu, tapi ia sadar kalau ia tak punya dua nyawa. Kenapa menatapku seperti itu? Kau sedang memakiku, hah? Tidak, Tuan. Mana berani saya melakukan itu? Jawab Mia dengan tatapan mengibah. Cih, pikirkan kesalahanmu atau aku tak akan membiarkanmu berjalan besok. Ancam Romi lalu dari dan beranjak ke kamar mandi. Mia pun menghela nafas lega. Akhirnya, ia bisa terbebas dari pelukan mematikan suaminya untuk sesaat. Aku harus memikirkan apa kesalahanku. Aku harus mulai berpikir dan mencermati apa saja yang kulakukan hari ini. Batin Mia. Ia tak mau dihukum hingga pagi dan tak akan bisa berjalan besoknya. Setelah pulang dari perusahaan suaminya, Mia pun memilih untuk membersihkan diri lalu beristirahat sejenak. Nanti malam, suaminya akan datang lagi dan pasti akan menanyakan perihal kesalahan. Apa yang sudah aku lakukan ya? Gumam Mia sembari menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia hanya pergi keluar lalu menarik uang dan mentransfernya lagi ke rekening pribadi lalu bertemu dengan Dr. Harry dan kakaknya. Apa itu salah? Tuan Muda sudah datang, Nona. Bibi Eni muncul dari balik pintu membuat Mia terkejut. Dia datang? Jam segini? Ini kan belum malam, bahkan maghrib saja belum. Aku belum menemukan kesalahanku. Hanya satu yang ingin ia lakukan sekarang. Menghilang.